Kalau belum bisa begitu itu menurut saya belum bisa berdiri di hadapan murid. Itulah versinya kurikulum 2013 itu. Lama tidak bisa menguraikan itu. Sedikit filosofi memang, tapi harus dilakukan gitu. Harus dilakukan. Makanya konstruksi kompetensinya menjadi seperti itu. Saya mau cerita KI1 dulu. KI1 ya. KI1 itu kan soal keyakinan seseorang pada Tuhan. Bagi yang sudah pernah mendengarkan cerita ini tidak apa-apa, saya akan mengulang malam ini. Ya kan, mohon maaf saya bagi yang sudah mendengarkan. Karena kisah ini adalah kisah nyata, saya berani mengulang-ulangnya karena bukan cerita yang dikarang, tapi ini terjadi. Seorang profesor mengajar mahasiswanya, lalu profesornya bertanya pada mahasiswanya, mengatakan begini, ini soal KI1. Saudara mahasiswa, apakah benar Tuhan menciptakan segala-galanya? Seluruh mahasiswa serentak menjawab, iya, benar Pak Profesor. Lanjut pertanyaan kedua dari profesor. Kalau begitu Tuhan yang menciptakan kejahatan? Barulah mahasiswanya diam. Tak ada yang berani menjawab. Loh, kenapa diam? Tadi katanya Tuhan menciptakan segala-galanya. Sebenarnya profesornya ini ateis. Lalu ditanya juga, berarti Tuhan itu menciptakan kejahatan juga? Tak ada yang berani. Tapi ada mahasiswa satu orang yang tunjuk tangan. Pak Profesor, sebelum menjawab itu saya ingin bertanya, apa boleh? Silakan. Lalu dia bertanya sama profesor, Pak Profesor, apakah Tuhan menciptakan dingin? Profesor bilang iya. Oh salah Profesor, Tuhan tak pernah menciptakan dingin. Tuhan menciptakan panas. Tapi pada suhu minus 473 derajat Fahrenheit itu namanya tidak ada panas. Pada saat itu partikel tidak bisa berpindah, tidak bisa terjadi apa-apa, mati segala-galanya. Jadi Tuhan tidak menciptakan kematian tadi itu, tapi Tuhan menciptakan panas. Salah Pak Profesor, 1-0. Masih boleh bertanya nggak Profesor yang kedua? Silakan. Apakah Tuhan menciptakan gelap? Kata si mahasiswa, oh iya, karena Tuhan menciptakan semuanya. Oh salah lagi Profesor, Tuhan tidak pernah menciptakan gelap, Tuhan menciptakan cahaya. Cahaya bisa mengurai prisma, cahaya bisa ditentukan panjang gelombangnya, cahaya dan seterusnya. Tapi ketiadaan cahaya, maka dikatakan gelap. Gelap tak bisa dipelajari Profesor. 2-0 Profesor. Sekarang saya mau jawab pertanyaan Profesor. Dengan pertanyaan tadi itu saya mau jawab, Pak Profesor, sungguh Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan. Tuhan, orang melakukan kejahatan karena ketiadaan Tuhanlah pada diri seseorang. Andai kata ada Tuhan pada diri seseorang, dia tidak pernah melakukan kejahatan. Jadi Pak Profesor, Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan. Pertanyaan saya, siapa mahasiswa yang luar biasa? Albert Einstein. Itulah KI1 yang disampaikan Albert Einstein lewat fisika. Jadi guru fisika pun jangan dikira apa ini kok bisa konstruksi kurikulum 2013 dibawa-bawa Tuhan soal fisika. Memang bisa. Kan ada perguruan tinggi yang mengatakan seperti itu, ada para ahli mengatakan seperti itu. Jangan bawa-bawa Tuhan lah soal fisika lah. Tuhan ya Tuhan, fisika ya fisika. Sebenarnya tidak apa-apa untuk menjelaskan. Soal keyakinan itu doktrin. Betul itu doktrin. Tapi kan saya boleh menambah keyakinan atau tidak? Bisa nggak saya menambah keyakinan saya kepada Tuhan dengan mempelajari alam ini? Bisa kan mestinya kan? Karena Einstein terbentur pada apa Einstein terbentur? Si mahasiswa yang jenius tadi. Kenapa akhirnya Einstein mengatakan bahwa Tuhan itu ada? Terbentur di mana dia? Di elektron. Makanya sampai sekarang ada negara yang bertuhankan elektron. Beruntung Bapak dan Ibu sudah ketemu Tuhannya. Ada yang mempertuhankan matahari. Padahal lupa dia bertanya, siapa yang menciptakan matahari itu? Ada yang mempertuhankan air. Begitu air tidak ada, mati semua kehidupan. Matahari 6.666 jam matahari berhenti, seluruh kehidupan di bumi ini musnah. Seluruhnya, tak ada apa-apa lagi. Makanya dia mempertuhankan matahari itu. Wajar kan? Tapi ada yang mempertuhankan elektron. Karena gara-gara elektron ini dipelajari sel apa segala macam, elektron bergerak sendiri. Dan berapapun elektron bisa diserap bumi ini. Karena itu dia mempertuhankan, inilah sebetulnya Tuhan itu, kata dia, elektron itu. Karena disitulah Einstein berhenti, belum sempat dipelajari. Mengapa elektron bisa bergerak sendiri? Bisa jawab nggak Einstein? Sampai sekarang nggak bisa. Memang sudah bergerak sendiri dia dialami elektron itu. Di bagian-bagian kita ini sudah bergerak sendiri. Berapapun elektron bisa diserapnya. Nah yang ingin saya katakan, tidak ada salahnya saya menambah keyakinan saya kepada Tuhan dengan belajar matematik. Gimana cara belajar matematik menambah Tuhan? Bapak pernah lihat angka 5.000 triliun 673? Ada pernah lihat angka itu? Nggak pernah. Percaya Bapak itu?
Percaya, itulah orang matematik mudah mempercayai Tuhan. Orang yang nggak nampak pun bisa dipercayai kok. Yang mana? Coba garis bilangan, berapa yang digambar? 1, 2, 3 dan seterusnya kan gitu kan? Di sana kan masih banyak bilangan kan? Percaya kita itu kan? Percaya. Seperti itulah kita mempercayai Tuhan, walaupun tak nampak bisa kita percayai gitu loh. Dengan garis bilangan saja saya bisa menambah keyakinan, misalnya. Jadi tidak ada KI yang tidak bisa Bapak konstruksi terhadap ilmu yang diajarkan itu asal benar, jangan mengada-ngada. Mengkonstruksinya itu benar. Dengan mempelajari kelebihan-kelebihan alam ini. Betapa alam ini diciptakan, ikan dipersembahkan untuk manusia, semuanya diciptakan itu ternyata untuk kemaslahatan manusia. Betapa baiknya Tuhan itu sama manusia. Betul lah buat ciptaan dia terbaik karena manusia. Pernah nggak murid diajak mengamati tentang itu? Bisa kita amati itu, bahwa manusia ini ciptaan yang paling baik itu bisa diamati. Marilah kita amati setan, para setan. Ya, setan itu apa pernah mati nanti kan enggak kan? Tapi amal dia makin bagus, makin lama hidup setan di bumi ini makin tambah amalnya atau makin berkurang, makin bertambah kejahatannya. Itulah setan. Jadi turun terus grafiknya. Ini belajar grafik ini di matematik ini turun terus. Grafik ini matematik. Lihatlah manusia. Lihatlah ciptaan yang berikutnya apa lagi setelah setan itu? Malaikat. Malaikat yang pertama diciptakan kan, sama setan kan? Kan belakangannya manusia yang baru diciptakan. Itu pun demokrasi juga Tuhan menciptakan manusia karena diajak rapat juga para iblis, para malaikat kan gitu. Walaupun malaikat protes juga waktu itu. Ya. Malaikat, bagaimana malaikat? Pernah naik nggak amalnya malaikat? Atau turunkah kepatuhan malaikat? Tidak. Dia datar terus. Nah ini grafik datar dia. Manusia ini atau ciptaan yang ketiga dulu sebelum itu, sebelum manusia dulu yang terakhir itu manusia. Nabi makin senior nabinya makin tinggi ilmunya ya kan, makin bagus amalnya. Lihat Nabi Adam, baru-baru Nabi Adam itu diciptakan, dia cuma tahu menyebutkan nama-nama tumbuhan, nama ini ya kan. Itu pun soal itu dibocorkan sama Tuhan sama dia. Ketika iblis disuruh menyembah dia, iblis kan disuruh sujud pada Adam. Iblis bilang, oh tidak mau saya. Wah, dia itu dari tanah, saya dari api kok. Lebih tinggi derajat saya Tuhan dari dia itu, kata iblis. Sampai kalau dipertahankan iblis itu, Tuhan memberi argumentasi pun gak terima iblis. Dia lebih dari kau. Coba apa kelebihan dia rupanya? Sama malaikat pun disampaikan itu. Dia bisa menyebutkan nama binatang, nama Tuhan. Padahal Tuhan yang membocorkan itu. Kan Tuhan yang mengajari Adam. Udah, makin senior Nabi, amalnya makin tinggi. Ada grafik turun tadi iblis, ada setan, ada grafik datar malaikat, ada grafik naik Nabi. Nah, grafik manusia bagaimana? Kadang-kadang turun, kadang-kadang naik, kadang-kadang setan, kadang-kadang nabi, kadang-kadang malaikat. Kan gitu manusia kan? Itulah buktinya ciptaan tersempurna. Tidak apa-apa Bapak turun naik grafiknya, tapi begini, ini grafik naik, Bapak turun naik di sini. Jadi terus naik juga ujungnya nanti. Terakhirnya. Jadi Bapak turun naik di grafik yang naik itu, jangan turun naik di grafik yang datar ini. Nah, kira-kira ini grafik-grafik ini nanti bisa dihasilkan lewat mana? Lewat sinus, lewat apa? Tapi banyak manfaatnya grafik itu. Coba lihat, coba perhatikan sekarang sistem diagram kartesis. 4 kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat. Iya kan? Bukan apa-apa, hanya Tuhan yang berhak memasukkan orang ke surga. Tapi ada tanda-tanda diberikan sama kita kan? Ada tanda-tanda kan? Tak ada. Nabi sendiri termasuk Nabi Isa, Nabi Muhammad itu masuk surga hanya karena rahmat, bukan karena amal. Kalau amal yang Bapak anggarkan hidup ini 1 detik, amal Bapak bisa hilang, bisa buyar. Ibu ini baik sama saya di rumah sakit dibantu segala macam. Suatu saat ibu ini lewat, tak saya tegur, langsung dia bilang, sombong benar dia tuh, dulu sakit-sakitan saya dibantu, habis semuanya amal. Jadi tidak bisa mengandalkan amal, mengandalkan rahmat. Tapi persoalannya sekarang, meski Tuhan itu adalah hak prerogatifnya Tuhan soal surga, tapi bisa kita gambar di diagram kartesius. Ini bukan mengada-ngada. Kalau diagram kartesius dia, sumbu X-nya itu adalah hubungan pada manusia, sumbu Y-nya adalah hubungan pada Tuhan. Lihat, kuadran pertama pada manusia positif, pada Tuhan juga positif, jamin masuk surga. Jamin masuk surga. Kuadran kedua, pada Tuhan bagus, pada manusia tidak, neraka. Jangan berharap itu. Walaupun tiap hari dia sholat segala macam, sudah 5 kali naik haji, kalau tak bagus pada manusia ya, bukan pada kelompoknya, hati-hati. Manusia, abdominan nas manusia, nggak bisa. Bayangkan di kuadran keempat, dia hanya pada manusia, pada Tuhan negatif, neraka.
Bayangkan di kuadran ketiga, pada manusia tak bagus, pada Tuhan pun tak bagus, kerak-kerak neraka. Jadi bisa kan sebenarnya kan, untuk memahami supaya mudah. Lihat ujian nasional kita baru-baru ini sudah dipetakan loh. Yang paling banyak di kuadran mana? 2, 3, 4. Dibuatlah sumbu X-nya itu adalah nilai, dibuatlah sumbu Y-nya kejujuran atau kecurangan, ya kan? Jadi ditemukan semakin curang dia, semakin bagus nilainya. Ditemukan itu. Sedikit sekali di kuadran pertama nilai baik, kejujuran juga baik di kuadran pertama. Kan gitu sekarang. Di kuadran kedua, kejujuran baik, nilainya jelek. Nah, itu masalah ini. Masalah karena hidup ini nggak bisa jujur saja. Nggak guna. Kalau Bapak jujur saja, yang penting kurikulum itu jujur. Siapa yang bilang itu? Enggak. Jujur kalau nggak ada kerjanya nggak perlu jujur. Jujur itu seperti kita ini loh, pejabat atau guru, dosen. Itu yang perlu jujur. Kalau cuma tidur di rumah aja ngapain dia jujur? Nggak usah jujur. Apa pekerjaan Bapak? Tak ada pekerjaan saya Pak. Atau usah jujur di bawah tak Bapak. Saya begitu dibilang, apa pekerjaan Bapak? Saya memang PPK. Ya kan, panitia pembuat komitmen. Wah, itu wajib jujur. Dan pada saat itu dia bisa jujur, baguslah orang itu. Sebab tidak ada orang baik-baik di tempat yang baik-baik. Tak ada itu. Semua orang baik-baik itu ada di tempat yang kotor. Harus. Kalau tempat baik-baik orang baik itu nggak teruji. Jadi jangan sampai bilang begini, jangan korupsi. Dia belum pernah dapat kesempatan korupsi, kampanye memberantas korupsi. Mustahil, omong kosong itu. Siapa yang bisa kampanye itu? Orang-orang yang pernah mendapat kesempatan korupsi tapi tidak korupsi, berhasil. Dia yang berhak kampanye anti korupsi. Lihat kuadran yang ketiga, kejujurannya tak bagus, nilai itu tak bagus, tak masalah lah. Tapi perlu upaya besar untuk ini. Lihatlah di kuadran yang keempat, dia hanya nilai saja yang bagus, kejujuran tak ada. Curang namanya ini kan. Masa nilai bagus, kejujurannya rendah. Artinya selama tidak bisa mengajarkan seperti itu lewat diagram Kartesius di kelas 1 SMA, di kelas 1 SMP maksudnya ya, kan diagram Kartesius diperkenalkan di kelas SMP kan. Kalau tidak bisa seperti itu, berarti belum tuntas mengajarkan matematik itu. Jadi kalau yang didiagramkan aja angka, sumbu X 5, entah 5 apa kita tak tahu ini ya kan. Sumbu Y nya 6, di mana titiknya itu? Oh di sini. Sini 2, 3 gambar, tarik garis. Ini grafik, belum bisa. Setting di ruang kelas. Saya tidak usah perpanjang setting di ruang kelas. Kemudian ibu nanti cobalah ajak, kembalikanlah nanti gurunya ke kompetensi. Sebelum itu, lihatlah konstruksi nawacita. Bagaimana mungkinlah kita bisa mewujudkan nawacita? Coba saya ringkaskan dulu nawacita ini sebentar begitu. Nawacita itu ada 9 ya kan? Menghadirkan negara untuk memberi rasa aman. Itu betul nggak ya? Yang saya katakan ini. Untuk yang kedua, menghadirkan negara untuk memperbaiki tata kelola, birokrasi. Jadi jangan negara nggak boleh membiarkan pelayanan yang jelek ini. Yang ketiga, menghadirkan negara untuk penegakan hukum. 3 dari nawacita sudah terbuka. Ambil 4 lagi. Membangun negeri ini dari pinggiran. Kan gitu bunyinya kan? Membangun negeri dari pinggiran. Pinggiran itu bisa marginal karena daerah, bisa marginal karena karakteristik masyarakat. Untuk apa? Meningkatkan kualitas hidup. Kalau berpikir saja tak berkualitas, bagaimana meningkatkan kualitas hidup? Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Di ASEAN kita terendah. Orang yang produktif itu memang kaya ilmu, kaya pengalaman, kaya keterampilan. Yang ketiga, untuk apa? Untuk kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan. Yang keempat, daya saing. 7 dari nawacita. Dah, mari kita ambil 8-9. Yang ke-8 itu adalah menerima kebinekaan, keberagaman. Yang ke-9 itu revolusi mental. Kata kunci yang 7 tadi itu menerima keragaman, kebinekaan, tapi kita harus melakukan revolusi akhlak, revolusi mental. Bagaimana caranya? Cara merevolusi mental coba. Bisa nggak merevolusi mental diceramahin terus orang yang tidak mungkin. Tidak mungkin. Bisa nggak revolusi mental dilakukan dalam 5 tahun? Mustahil. Tidak mungkin. Bisa kita lakukan melekat pada proses pendidikan yang sejak dini. Begitu terlambat, tidak ada lagi cerita mental-mental lagi. Belajar ilmu pengetahuan terlambat tidak apa-apa. Sekarang pun kita bisa menekuni sesuatu. Bapak ini yang nggak bisa menekuni hanya seni aja. Suruh main gitar nggak berkembang kalau tak ada bakat.
Iya kan? Suruh menyanyi juga begitu, melukis juga begitu. Bisa dipelajari, bisa melukis pas-pasan. Tetapi kalau matematik, fisika, kimia, biologi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, semua bisa dipelajari. Antropologi bisa dipelajari. Bisa. Kalau orang lain bisa baca buku 2 kali, dapat, Bapak baca 100 kali, masa dia? Buku ini kalau dibaca 100 kali pun nggak akan ada marahnya ini. Nggak ada bahasanya, apa pula kau baca lagi? Nggak ada. Itulah sedianya buku pada kita. Kalau orang ditanya 4 kali hari yang sama saja, dia pun sudah mulai sudah mulai kesal. Nah, pertanyaan sekarang itu kita bagaimana cara melakukannya itu kalau tidak melekat SD, SMP, SMA? Menurut saya revolusi mental terbaik inilah jawabannya. Kita cobalah kurikulum 2013 ini dari SD, karena SD sekolah mau kita set. Lihat, saya ceritakan sekarang, turun saya langsung ke kompetensi. Saya mau ambil sikap dulu lah. Coba lihat degradasinya. Sikap SD menunjukkan perilaku akhlak mulia, kan gitu ya, yang di dalamnya jujur dan segala macam, dan mampu berinteraksi dengan alam, berinteraksi sosial dan alam. Jadi kata kuncinya ternyata interaksi ini sebenarnya kalau dikatakan berinteraksi dengan alam, di dalamnya ada orang, ada macam-macam. Tapi di rumusan kompetensi kita buat interaksi sosial dan alam, tidak apa-apa, untuk mempertegas saja. Dalam, di rumah, di sekolah, itulah sikap yang perlu ditunjukkan oleh anak SD. Naik sama yang ditujukan, tapi naik di SMP dalam lingkungan pergaulannya. Udah ada lingkungan pergaulannya. Naik SMA, SMK, sikapnya naik ke SMA. Mampu menunjukkan perilaku mulia dan seterusnya itu, tapi serta menunjukkan dirinya sebagai cermin jati diri bangsa dalam kancah pergaulan internasional. SMA itu. Mari kita lihat ke sekolah sekarang. Apakah ada kesinambungan latihan sikap SD, SMP, SMA itu sekarang? Sampai nanti SMA ini, belum saya bicara S1 ini, sampai nanti ini SMA sudah bisa menunjukkan jati diri bangsa Indonesia. Seperti orang I am American, I am number one in the world. Orang Amerika kan begitu. Bisa nggak dia menunjukkan jati diri bangsa Indonesia yang sesungguhnya, yang suka gotong royong itu, yang tolong menolong terus? Tidak tampak pada lulusan SMA. Persoalannya kenapa? Kita terlambat dalam menanamkannya dari SD. Coba konstruksi pengetahuannya dia. Pengetahuan itu faktual, konseptual. SD. Berkelahi orang gara-gara faktual, konseptual kemarin soal matematika 6 kali 4 dan 4 kali 6. Karena apa? Kita nggak tuntas, gurunya pun nggak tuntas. Muridnya nanya, apakah 4 kali 6 sama dengan sama? Tidak sama itu kata gurunya. Muridnya bilang sama Pak. Karena terjadi ekonomi seperti itu, diberitahu ke abangnya yang mengerti matematik. Itu gurumu salah. Dinaikkan ke jaringan. Seluruh orang membuli guru itu. Gimana guru seperti itu? Sayang sekali, sedihnya kita melihat itu karena tidak mengerti yang dimaksud yang konseptual. Apakah 4 kali 6 sama dengan 6 kali 4? Sama kalau itu sebagai fakta. Matematik itu objeknya dari fakta, konsep, prinsip, prosedur. Sebagai fakta sama, sebagai konsep beda. Di sana ada 4 kelompok masing-masing 6 orang. Di sini 6 kelompok masing-masing 4 orang. Beda kan? Beda. Kenapa ini 6 kelompok? 6 persoalan yang mau dipecahkan. Beda konsepnya. Lihat ubin, 6 ke belakang, 4 ke samping. Bayangkan bentuknya seperti apa? Belakang sana. Coba bayangkan 6 ubin ke samping, 4 ke belakang. Bayangkan beda konsepnya kan? Itulah pengetahuan anak SD. Naik di SMP faktual, konseptual, prosedural. Saya mau tanya sekarang, tampak nggak perbedaan itu sekarang di sekolah? Tampak nggak di buku kita? Bahwa ini adalah faktual, konseptual, tapi SMP sudah prosedural. Prosedural dengan rumus bisa menyelesaikan masalah. Lihat SMA, faktual, konseptual, tapi penekanannya cuma 2, prosedural dan metakognitif. Seorang lulusan SMA dengan berbagai ilmu itu bisa menata dirinya sebetulnya. Tapi kenyataan itu tidak kita temukan. Taman SMA belum pribadi yang dewasa. Itulah soal pengetahuan, soal keterampilan, bertindak, berpikir secara kreatif sesuai dengan yang ditugaskan SD, berpikir, bertindak sesuai dengan yang dipelajari SMP. Tampak nggak itu sekarang? Bertindak, berpikir kreatif sesuai dengan kajian yang spesifik dan secara mandiri. Jadi kata-kata kemandirian dimasukkan di SMA. Seluruh mapel akan kita kembalikan ke situ. Bapak dan Ibu yang mengkonstruksinya nanti secara detail bagaimana itu terjadi. Itulah sebetulnya kurikulum 2013 itu. Aktivitasnya mulai dari konstruksinya sampai penilaiannya
harus menyatu dia, betul-betul menyatu. Tapi pertanyaan-pertanyaannya, jangan tanyakan soal metode belajar yang ada selama ini di buku-buku, tapi tanyakanlah sanggup atau tidak gurunya melatih anak-anak ini menjadi anak Indonesia, bertanggung jawab, punya kepedulian yang tinggi, punya tolong menolong. Itulah yang mau ditanya. Gimana cara melatihnya itu? Lewat matematik. Kalau guru matematik nggak sanggup jawab, nanti latih dia itu. Para narasumber disampaikan, begini caranya guru matematik membuat itu. Matematiknya tetap jalan. Guru fisika, kalau belum sanggup guru fisika mengelaborasi nilai-nilai yang ada di balik topik-topik fisika itu, jangan berdiri dulu di hadapan murid-muridnya. Itu yang harus kita tanamkan. Jadi kita geser Bapak dan Ibu frekuensinya sedikit ke arah-arah yang seperti itu. Kapasitas dan kemampuan guru untuk melatih anak ini, menyiapkan anak ini orang yang tanggung jawab, tapi lewat berbagai mapel itu. Percaya sama saya Bapak dan Ibu, itu nanti akan lain nanti penampilan anak-anak kita itu. Orang-orang yang kaya ilmu itu bertindak, lihat, sangat dewasa dia dan sangat ini. Padahal umurnya misalnya baru kelas 2 SMA. Kalaupun terjadi error, katakan kita gagal 25%. 75% anak Indonesia bagus, yang 25%-nya akan hancur ditarik oleh orang yang baik-baik ini. Sekarang ini kita lihatlah, kita terlalu didominasi tentang latihan-latihan intelektual. Perlukah itu? Sangat perlu, sangat perlu. Tetapi kita geser sedikit bahwa itu dipelajari dalam rangka membangun sikap tadi. Saya kira begitu. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.